Sanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, hadirin, saudara-saudaraku, para pengunjung pasar sentral Mamuju, begitu juga dengan saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimah, para pedagang yang ada di pasar sentral Mamuju. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, acara apa ini di pasar? Kenapa ada rame-rame nih kayak penjual obat? Insya Allah Bapak Ibu, ini bukan jualan obat, justru kita mau membagi-bagi hadiah gratis ini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membagi-bagikan hadiah, kami berharap kepada Bapak Ibu-Ibu, ya memang sih mirip-mirip penjual obat, disuruh mendekat orang semua ya. Jadi yang jauh silahkan merapat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kemudian yang sudah merapat, nanti kalau sudah berkumpul kita akan bagi-bagi hadiah. Tapi nanti yang mendapatkan hadiah itu yang bisa menjawab pertanyaan. Insya Allah pertanyaan gampang-gampang ya. Apalagi sebentar setelah bagi-bagi hadiah, ada lagi hadiah yang lebih bagus lagi insya Allah. Nanti saya sampaikan hadiah apa itu. Ada hadiah spesialnya selain hadiah-hadiah yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu berkumpul ya, silahkan merapat lagi sedikit ya, merapat lagi ya. Jadi yang sementara berbelanja silahkan mendengar, pas mau bagi-bagi hadiah mendekat makin cepat, siapa tahu kita yang beruntung yang bisa jawab pertanyaannya ya. Alhamdulillah dapat hadiah insyaallah ya, tanpa terkecuali nih, kecuali panitia tidak dikasih hadiah kalau panitia insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang sementara melakukan aktivitas, bisa kita alihkan sejenak perhatian Pak ke sini supaya kita bagi hadiahnya ya. Masya Allah ini hadiahnya bagus-bagus. Saya tidak tahu apa saja yang ada di sini, tapi sepertinya ada alat elektronik juga. Ada. Jadi yang ibu-ibu yang mau tadi beli minyak, urungkan mie sementara, niat tak beli minyak. Siapa tahu kita yang dapat minyak goreng di sini, Bapak Ibu. Ya. Terus gula, ada juga kayaknya sarung. Baru sarungnya itu mereknya saya lihat terkenal itu, Bapak Ibu. Cap gajah duduk. Hendak promosi ini, tapi supaya ada motivasi untuk mendekat, Bapak Ibu. Kita akan nanti mengajukan pertanyaan gampang sekali insya Allah pertanyaannya. Yang penting kita beriman, insya Allah pasti bisa menjawab. Selalu dipelajari di bangku sekolah waktu tak SD, insya Allah ya. Silakan Bapak Ibu mendekat sebelum kita mulai acaranya ya. Atau sudah ada yang Bapak Ibu para pengunjung pasar atau pedagang pasar yang bersedia menjawab pertanyaan? Saya ajukan pertanyaan pertama kalau ada. Dan saya ajukan pertanyaan pertama, kalau bisa jawab insya Allah dikasih hadiah. Mana panitia yang menyerahkan hadiahnya? Afwan, minta tolong satu orang panitia yang ya pegang memang hadiahnya. Iya. Nah, ini ada 3 hadiah pertama ya, untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kami, dari panitia ya. Pertama ada gula pasir, kemudian minyak goreng sama sarung. Jadi yang tadi masuk ke pasar mau beli sarung, ke sini makin dulu. Sebentar pergi baru beli sarung. Siapa tahu kita yang dapat ini gajah duduk lagi. Ya. Mahal harganya itu kalau dinilai dengan uang. Tapi ada lagi hadiah nanti yang tidak bisa dinilai dengan uang. Insya Allah Bapak Ibu juga bisa dapatkan semua di sini tanpa harus menjawab pertanyaan. Nanti saya jelaskan hadiah apa itu ya Bapak Ibu. Silakan merapat. Ada yang satu orang yang mau angkat tangan, hadiahnya gula pasir. Saya kasih pertanyaan pertama. Silakan, siapa? Ibu. Iya, memang nanti ada jawabannya Bu setelah ada pertanyaan. Maju Ki, tabe ke sini Ki Bu, ke depan. Ya enggak gampang Ji Bu, sini Mi. Kalau enggak bisa Ki jawab, ya enggak ku kasih Ki hadiah.
Jadi yang bisa jawab, iya kan bisa gantian. Siapa tahu ada saudara yang lain yang insya Allah bisa menjawab dengan baik. Sini Ki, Ibu. Ya. Ya. Sebelum kita jawab pertanyaan, Tabe ini mic-nya. Menghadap ke sana Ki. Menghadap ke audiens di sini kita, Tabe. Ya. Ya, Tabe mic-nya. Perkenalkan dulu siapa nama Ata, dari mana asal Tak, kita di sini sebagai pedagang atau pembeli. Ya, Tabe, silakan. Oh, bisa? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsia. Samsia, masya Allah, bagus namanya. Penjual pisang dan buah. Jual pisang dan buah di Pasar Sentral Mamuju. Iya, pasar lama. Ya. Asalnya dari Campa lagi Ampol, Mas. Oh, teman mandar palakan Bu deh. Mandar tuh aja palakas setengah mandi tahu. Iya, baik Bu. Begini Bu. Ya. Ini toh pasti bertanya kita tadi kegiatan apa ini? Ini adalah kegiatan namanya dakwah pasar, bagi-bagi hadiah sambil bagi-bagi hadiah. Ya. Jadi ini sudah dilakukan sebanyak 32 jilid Bapak Ibu ya. Sudah jilid ke-32 ini. 34 ya? Oh, afwan, berarti saya salah. 34. Artinya sudah ada 34 daerah, pasar atau tempat-tempat umum lainnya yang kita datangi untuk melakukan bagi-bagi hadiah di sini, ya. Bagi-bagi hadiah. Di antaranya itu sudah ada 3 provinsi. Di Sulawesi Tenggara, di Raha, terus di Sulawesi Selatan jangan ditanya lagi karena insya Allah pematerinya dari Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian di sini juga Sulawesi Barat. Ya. Tapi Ibu, langsung ini kutanya Ki. Ya. Pasti pernah Ki dengar yang namanya rukun Islam. Rukun Islam toh? Coba kalau bisa Ki sebut Ki itu rukun Islam, dikasih Ki hadiah sama panitia di belakang. Ada berapa rukun Islam Bu? 5. 5. 1. Syahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa lagi? Salat. Puasa. Naik haji yang bagi mampu. Itu yang terakhir. Ada sebelumnya. Zakat. Terus? Naik haji cocok. Alhamdulillah. Ya, jadi kita kasih hadiahnya sama Ibu Di. Itu kan. Jadi ini bukan penjual obat tapi memberi hadiah. Ya. Wih, langsung 3 Kak. Masya Allah. Kukira saya 1 juta tadi Bu, ternyata 3 nak kasih Ki. Alhamdulillah. Makasih banyak. Ya, Bapak Ibu lihat Ki, ini Ibu alhamdulillah. Tadinya saya pikir 1 hadiah, ternyata dikasih sarung, dikasih minyak goreng, dikasih juga gula pasir. Jadi 1 pekan ke depan tidak beli maki gula sama minyak goreng Bu. Insya Allah. Itu sarung bisa juga dipakai nanti lebaran tahun depan. Iya. Bapak Ibu, masih ada ya, masih banyak itu hadiah kita lihat. Itu akan dibagi habis insya Allah Bu. Ya, dan tidak ada penjualan di sini. Tidak menjual obat ke orang. Jadi sekali lagi, yang jauh mendekat Ki, yang dekat merapat Ki. Itu yang sama tagline-nya penjual obat kalau itu. Karena memang harus begitu metodenya Bapak Ibu. Harus memang mendekat orang. Iya. Tabe. Ya, kesini maki. Itu tadi bukti nyata bahwa Ibu ini sudah dapat hadiah hanya dengan menjawab pertanyaan. Ya. Bukti nyata Ibu itu dia hanya mendapat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dia mendapat hadiah. Kalau masih ada Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah, mendekat maki ke sini. Ya. Ada yang mau mendekat lagi? Ya, ada Bapak, silakan maju Ki Pak. Tabe panitia. Oh, ini mic-nya. Insyaallah. Tabe Bapak Di. Iya. Ya, perkenalkan dulu nama Bapak, dari mana Ki? Terus di sini sebagai penjual atau pengunjung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya kebetulan pagi hari ini datang berbelanja ke pasar ini. Masya Allah. Saya asalnya dari Rangas ini. Ya. Sana. Tomamuju tahu Pak nih? Tomamuju. Alhamdulillah. Ya.
Ya, nama saya Mulyadi. Mulyadi. Ya, terima kasih. Begini Pak, tadi mungkin sudah kita lihat prosesnya, penjelasannya. Ini adalah dakwah bagi-bagi hadiah juga, ya. Kita melakukan dakwah ke pasar-pasar, bagi-bagi hadiah juga. Jadi kami dari panitia Pak akan memberikan pertanyaan. Insya Allah ketika Bapak bisa jawab, nanti langsung ambil hadiahnya di panitia. Pertanyaannya gampang. Sebutkan rukun iman. Tadi kan rukun Islam Pak, nah sekarang rukun iman lagi. Ada berapa itu Pak rukun iman? Nanti penonton yang nilai. Kalau rukunnya ada 6. Ada 6, berarti cocok. Pertama, kayak kurang hafal. iman kepada Tuhan, biar tidak susun ya, biar tidak susun. alangkah bagusnya kalau tersusun Pak, tapi coba dulu sebutkan. Ya, Ya, pertama iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulnya, ya, kepada kitab-kitabnya, ya, kepada hari kiamat, ya, qada dan qadarnya, ya. Satu lagi. kepada nabinya. Tadi sudah ya? Belum? Belum. Oh. Belum ya? Bagaimana? Oh, kepada malaikatnya. Ya. Oke. Baik Pak. Ya, dapat lagi hadiah. Terima kasih Bapak. Siapa tadi nama tak Pak? Pak Mulyadi ya? Iya, dari Rangas. Alhamdulillah. Ya, sama nama aku. Baik, alhamdulillah ya. Syukran Bapak. Jazakallah khairan. Jadi Bapak Ibu sudah ada 2, masih adakah yang mau dibagi? Saya kasih cukup 3 kalau masih ada. Ya, oke. Ini pertanyaannya semakin kesini semakin gampang ini pertanyaannya. Ada lagi satu pertanyaan saya mau kasih yang tadi siapa Bapak? Silakan di sini Maki maju menghadap ke begini Ki. Ya, serong-serong ke situ, ke menghadap ke ibu itu. Ya, tapi. Ya. Jadi ini adalah pengunjung yang ketiga yang kita mau bagi-bagikan hadiah. Jadi ya Bapak Ibu yang masih jauh mendekat Maki, supaya kita saksikan juga bahwa betul-betul ini pertanyaannya sangat gampang. Begitu gampangnya kita dapat hadiah daripada masuk lagi di pasar, keluar lagi wanta. Mending di sini. Hitung-hitung Maki, berapa harganya sarung cap gajah duduk? Berapa harganya gula pasir? Berapa harganya minyak? Apalagi minyak kan sekarang susah. Nah, coba hitung Ki. Kalau di sini Ki cuma jawab pertanyaan dapat hadiah. Apalagi sebentar ini hadiahnya belum apa-apa. Akan ada lagi hadiah insya Allah yang lebih bagus dari ini dunia akhirat. Insya Allah. Tapi silakan perkenalkan nama tak Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidin Ahmad. Alamat saya dari Tapalang. Tuh Tapalang nih? Iya. Oh, si Tente tahu. Oke, lanjut. Nah, kita di sini sebagai pembeli dari Tapalang. Kita di pagi-pagi nih. Jam berapa ditinggalkan Tapalang Pak? Jam 6. Jam 6 tiba di sini Setengah 7. Jadi setengah jam perjalanan dari Tapalang untuk ke sini, dan alhamdulillah terpilih untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Masya Allah ya. Jadi tidak ada artinya setengah jam tadi itu perjalanan, padahal memang ada tujuannya ke pasar. Tiba-tiba ada acara ini, alhamdulillah dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ya, tapi pertanyaannya gampang sekali. Orang Muslim Ki? Iya. Orang Muslim. Beliau ini orang Muslim. Berarti sholat Ki 5 kali dalam sehari ya? Atau 5 kali dalam 24 jam ya? Coba sebutkan Ki, berapa rakaat itu dalam sehari Ki sholat wajib? Yang 5 kali sehari tadi itu berapa rakaat? Subuh. Ya, itu nih. Oh, gampang sih pertanyaannya. Tahu Bapak Ibu, merapat Maki sini sambil tunggu ini saudara kita menjawab pertanyaan. Siapa tadi nama Pak? Abidin Ahmad. Abidin Ahmad. Ya, Pak Abidin Ahmad, berapa rakaat itu?
Banyak ibu-ibu bapak-bapak yang gregetan mau jawab Ki. Yang bilang, ih seandainya saya tadi, kenapa kita tidak angkat tangan? Itu berapa rakaat? Kita ini sudah dekat-dekat mau melaksanakan perayaan, masih belum pernah tahu berapa rakaat. 17. Berapa? 17. 17 rakaat. Sudah kita hitung baik-baik. Sudah. Bukannya 16. Harus yakin Pak. Masa tiap hari kita laksanakan tidak kita tahu? Kalau saya hitung-hitunganku berapa? Coba Ki, masa ragu Ki Pak? Bagaimana ini ragu Ki dengan jawabannya tadi ini Bapak, kasihan. 17 atau 16 Pak? 17. Ah, cocok nih, berarti yakin Ji. Kasih kita hadiah Bapak. Terima kasih ya Pak Abidin Ahmad. Iya, terima kasih. Semoga berkah hadiahnya. Tapi jangan Ki langsung tinggalkan tempat tak, yang apalagi yang sudah dapat hadiah. Karena insya Allah ini akan ada hadiah lebih bagus. Apa itu hadiahnya? Ilmu. Ya, itu tadi Pak, Ibu, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, termasuk saya. Masih bisa dihitung jari nilainya. Coba mungkin hitung sarung gajah duduk 70.000, minyak goreng 30.000, gula pasir 15.000, berapa gitu? Ya, mungkin ya 100.000 lah paling tinggi. Tapi kalau ilmu insya Allah dipakai dunia akhirat, dan kalau menjawab Ki pertanyaan tadi tidak terbata-bata mi, karena sudah kita ilmui mi, Bapak Ibu di. Kalau dipancing-pancing Ki bilang 16 rakaat itu sholat, tidak berpikir Ki, karena yakin Ki sudah kita pelajari ilmunya. Maka ini hadiahnya nanti adalah ilmu. Tapi tenang Ki, jangan sampai bilang apa tonji itu kalau ilmu mi, tidak diliai. Memang tidak diliai Bapak Ibu, tapi ini mi dipakai di dunia dan akhirat kelak. Ya, di hari hisab nanti itu yang akan dipakai. Ya, akan lebih sulit lagi pertanyaan-pertanyaan di sana kalau kita tidak ilmu dari sekarang, Bapak Ibu. Kalau pertanyaan di sini tidak dihukum jadi disuruh Ki berdiri kalau angkat kaki satu begini kalau tidak kita jawab Ki. Tapi kalau di sana Bapak Ibu, Masya Allah besar siksaannya kalau kita tidak ilmu dari sekarang. Jadi ilmu memang dari sekarang supaya nanti pertanyaan di sana bisa kita jawab, dan hadiahnya lebih besar di sana nanti insya Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya himbau, sarankan kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan hadiah ini baik-baik, ilmu ini, karena setelah pematerinya membawakan ilmunya nanti, menyampaikan ilmunya, akan ada lagi pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang kayak tadi, pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan insya Allah pemateri kita. Ya, akan ada lagi. Jadi begitu selesai materi ditanya Ki, misalnya dijelaskan Ki bahwa rukun iman itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kutanya Ki, apa tadi itu yang disampaikan Ustaz, rukun iman secara sistematis, secara berurutan ya, atau sistematis orang biasa bilang, tapi kalau bahasa anunya berurutan Ki. Ya, jangan Ki acak-acak. Jadi kalau kita dengar baik-baik pasti bisa Ki jawab, dan insya Allah dapat Ki lagi hadiah dari Bapak ini yang baik hati, insya Allah saudara kita. Masih banyak sekali hadiahnya Bunda, masih ada kipas angin, masih ada apa itu, blender, ada mobilnya tidak Bu, ini dipinjam kasihan, mobilnya tidak masuk hadiah Bapak Ibu ya. Ada apa lagi ya, ini apa, minyak, kipas anginnya 2 ya. Kipas anginnya 2, satu warna pink, satu warna biru. Semoga yang dapat warna biru itu laki-laki, yang warna pink perempuan, jangan dibalik. Oke, jatuh kipas anginnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, perhatikan Ki baik-baik materinya. Apa saya akan juga perkenalkan nanti siapa pemateri kita, insya Allah guru kita yang akan menyampaikan materinya. Setelah itu baru kita bagi-bagi hadiah lagi. Dan ingat Ki, tanamkan baik-baik yang saya bilang tadi, camkan baik-baik bahwa itu hadiahnya tadi ini yang saya sebutkan, ilmunya itu lebih berharga daripada apa yang ada semua di sini. Di pasar ini, satu pasar bahkan tidak ada nilainya dibanding apa yang akan disampaikan. Kalau tidak percaya Ki, dengar sebentar Bu. Iya, kalau tidak percaya Ki bahwa lebih berharga itu ilmu tadi daripada seluruh isinya ini pasar, bahkan satu memuju ini, tidak ada nilainya nanti. Pasti akan tertarik Ki dengar ini. Iya, tidak jual obat Kak ini karena gratis itu ilmunya insya Allah. Tapi itu saya perkenalkan dulu
pemateri guru kita Al Ustaz Abul Irbad Supriyano hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau karena beliau ini melakukan dakwah keliling-keliling, memberikan ilmu, membagikan ilmu secara gratis kepada kita dari satu provinsi ke provinsi lainnya, dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, dari satu pasar ke pasar lainnya, dan itu beliau lakukan semata-mata karena Allah, semata-mata untuk kita semua saudara-saudara muslim, agar kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga bisa mendapatkan hadiah surga nanti yang lebih baik daripada ini, hadiah yang sekarang. Tabe. Insyaallah beliau adalah Al Ustaz Abul Irbad Supriyano hafizahullah taala. Beliau adalah alumni Darul Hadis dari Yaman, Bu. Jadi beliau belajarnya di Yaman. Kalau kita Yaman itu bertanya di mana, dia di negara Timur Tengah sana, Saudi Arabia. Terus ada juga namanya Yaman. Di sana itu para ulama-ulama kita menuntut ilmu agama di negeri Arab sana. Kemudian beliau juga memimpin pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Nurut Tauhid. Di mana itu Nurut Tauhid, Bu? Pasti tidak kita tahu itu. Saya sampaikan, Nurut Tauhid itu di Bulukumba. Di Bulukumba, dan itu pesantrennya biasa mahal toh, di sana gratis. Kalau ada anak tak umur 15 tahun ke atas, kasih masuk mungkin di sana gratis insyaallah. Ada anak-anak yang tidak mau sekolah di sekolah umum, putus sekolah mau kasih bawa ke sana menghafal Al-Quran, terus dia nanti juga bisa bagi-bagi hadiah ilmu seperti ini, menjelaskan tentang bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan baik, bagaimana caranya nanti kita tidak menyekutukan Allah. Apa itu bahasa di sininya menyekutukan? Artinya kita menduakan Allah di pintar kini Ibu berarti setia hanya tauhidnya hanya kepada Allah. Bawa mi ke sana nak tabu di Bulukumba, Pondok Pesantren Nurut Tauhid namanya. Beliau ini Ustadz Abul Irbad Supriyano. Beliau adalah asli Bulukumba. Kalau sukunya di sana namanya suku Kajang. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah kenal itu suku Kajang, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau dakwah-dakwah pasar beliau di sana yang ke sini sudah puluhan, belasan mungkin ya kabupaten, mungkin dari Sopeng, Wajo, Bone, Parepare, Goa, Takalar dan seterusnya. Beliau sudah melakukan banyak dakwah-dakwah seperti ini. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya cepat juga dibagi hadiahnya, supaya cepat mungkin juga dapat hadiah terbaik ilmunya, kami undang Al Ustaz untuk membawakan materi kepada Al Ustaz Hafizahullah. Kami persilahkan. Naam, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung Pasar Sentral Mamuju yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan di dunia dan di akhirat. Saya sangat bersyukur pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di tempat ini untuk kita saling berbagi hadiah. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kami ingin ingatkan bahwa kami datang bukan untuk berbisnis ataupun berbicara politik atau urusan-urusan dunia lainnya, namun kami murni datang di sini untuk berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu agama dan berbagi-bagi hadiah. Mudah-mudahan kedatangan kami di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pengunjung pasar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami bagikan pada kesempatan ini adalah ilmu yang terhebat. Iya, ilmu yang terhebat. Saya tidak tahu kalau bahasa Mamujunya.
Kalau bahasa Kajang namanya pangisengan kaminamporea. Ya, pangisengan kaminamporea, ilmu yang terhebat. Ilmu ini jamaah sekalian, para pengunjung pasar yang dimuliakan Allah, adalah kuncinya surga. Ini adalah kuncinya surga. Ilmu ini diminta langsung oleh Nabi Musa alaihissalam, langsung berguru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bi." Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, ajari saya ilmu yang saya gunakan untuk berdoa dan berzikir kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada." Wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu diucapkan kalimat ini. Saya mau ilmu yang lebih hebat daripada itu. Kata Allah, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah." Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehebatan dan ketinggian ilmu la ilaha illallah ini. Wahai Nabi Musa, andai kata 7 lapis langit beserta seluruh penghuninya dari kalangan makhluk dan 7 lapis bumi diletakkan di atas neraca timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada timbangan yang satunya, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Makanya dikatakan bahwasanya la ilaha illallah, ilmu ini lebih mahal, lebih berat dibanding dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau ini diilmui, dipahami, diamalkan, maka kita telah mendapatkan kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah kalimat la ilaha illallah, ilmu yang terhebat jamaah sekalian. Siapa yang mengilmuinya dan meninggal di atasnya, jaminannya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya di muka bumi ini ketika dia sakaratul maut, dia ucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak cukup dengan diucapkan, tapi wajib diilmui, ilmu yang melahirkan amalan. Apa itu la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Sering kita dengarkan bahwasanya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada yang disembah selain Allah. Iya, kalau ini masih bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya masih ada orang yang menjadikan pohon sebagai Tuhan, yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, yang menjadikan kuburan keramat sebagai Tuhan, masih banyak. Berarti yang benar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sekalipun ada yang disembah selain Allah, maka itu batil, tidak benar, tidak hak. Jadi la ilaha illallah adalah maknanya dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'unahu min dunihi wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sesungguhnya yang demikian itu, dzalika bi anna Allah huwal haq, sesungguhnya Allah lah yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan siapa yang mereka seru selain Allah itu batil semuanya. Yang disembah selain Allah adalah batil. Itulah makna dari la ilaha illallah. La ilaha artinya kita tolak, kita ingkari, kita buang jauh-jauh seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, kita tetapkan hanya Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ya, inilah ilmu la ilaha illallah, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam ibadah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Selain Allah kita
tinggalkan, kita jauhi, kita ingkari seluruh sesembahan selain Allah, karena itu semua adalah batil. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, iya, pertanyaannya apa itu ibadah? Karena sebagian orang salah paham. Mereka menyangka bahwasanya ibadah terbatas dengan sholat, terbatas dengan puasa, ya, terbatas dengan haji dan seterusnya. Ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batin. Ibadah adalah kalimat yang universal, mencakup seluruh yang Allah cintai, yang Allah ridai, berupa ucapan ataupun amalan, yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Maka salat adalah ibadah. Tidak boleh kita salat untuk manusia. Iya, karena ada calon mertua, ya, karena ada tetangga, tidak boleh kita salat karena manusia. Tapi kita salat karena Allah. Menyembelih adalah ibadah. Maka tidak boleh kita menyembelih di tempat-tempat keramat. Ya, karena kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya adalah seluruh bentuk ibadahku semata untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka menyembelih salah satu bentuk ibadah. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu, bukan karena jin-jin, bukan di tempat-tempat keramat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya dia tidak lagi melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual seperti menyembelih tersebut kecuali hanya untuk Allah semata. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah karena Allah semata. Ya, Rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Inilah ilmu yang terhebat, yaitu kita hidup di dunia, kita hidup karena Allah dan mati karena Allah. Kita salat karena Allah, kita menyembelih karena Allah, kita melakukan seluruh aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita dicipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku. Ini tujuan kita hidup. Iya. Ini tujuan kita dicipta oleh Allah di muka bumi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bukan berarti tidak boleh kita berdagang, tidak boleh kita cari nafkah, tidak. Itu bentuk ibadah juga. Kalau kita niatkan karena Allah, kita berdagang karena Allah, kita membeli karena Allah, menjual karena Allah, semua dapat pahala. Mencari nafkah karena Allah, itu dapat pahala. Jadi ibadah itu luas. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Maka orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dia berdoa, tidak boleh dia meminta apa-apa yang tidak ada mampu kecuali Allah. Tidak boleh dia arahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan kepada Allah. Ya, minta keselamatan kepada Allah. Jangan minta kesembuhan di tempat keramat. Jangan minta keselamatan di tempat-tempat keramat. Jangan sebut malaikat Jibril, ya malaikat Jibril selamatkan saya. Jangan ketika naik pesawat goyang pesawatnya, yang dia seru adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tawakal adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah. Penyandaran hati, yakin, ya, penuh, yang mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat adalah Allah. Itulah tawakal yang benar. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Berarti tawakal adalah ibadah. Maka tidak boleh kita bertawakal menggantungkan hati kepada jimat-jimat, menggantungkan hati kepada mustika-mustika. Tidak boleh kita mengandalkan siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanyalah pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara makna la ilaha illallah. Rasa takut adalah ibadah hati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, kata Allah, tapi takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka di antara makna la ilaha illallah adalah tidak boleh kita takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ilmu yang terhebat. Dia tidak takut lagi kepada jin-jin, dia lewat kuburan, dia tidak ketakutan lagi karena dia yakin yang mendatangkan mudarat, yang menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang memegang langit dan bumi dan mengatur seluruhnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya dia serahkan hanya untuk Allah. Adapun makhluk semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hidup di muka bumi ini penuh dengan keyakinan tidak ada lagi yang dia takuti kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat bergantungnya hatinya kecuali Allah. Harapannya yang tertinggi hanya kepada Allah, cintanya yang tertinggi hanya kepada Allah, rukuknya, sujudnya, seluruh aktivitasnya dia selalu serahkan hanya untuk Allah semata, sehingga dia hidup semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang yang hidup di atas ini dan meninggal di atasnya, jaminannya adalah surga. Inilah ilmu yang terhebat, inilah dakwanya para nabi. Mereka diutus untuk menyampaikan dakwah seperti ini. Iya, untuk menyampaikan dakwah tauhid, bagaimana umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia tidak menyembah kecuali penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus untuk mendakwakan hal demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul penyampai. Misinya adalah an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembah kalian Allah dan jauhi seluruh sesembahan selain Allah. Jauhi yang namanya bocok-bocok, yang namanya boek-boek, yang namanya arajang, yang dikeramatkan, jauhi itu semua. Agungkan Allah. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwanya para nabi dan rasul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dijaga di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya banyak harta, tinggi jabatan, kita adalah keturunan bangsawan, kalau kita hidup tidak mengenal la ilaha illallah, bahkan melanggar la ilaha illallah dengan menyekutukan Allah, dengan melakukan kesyirikan, maka di akhirat kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dunia banyak yang memuliakan kita, ketika kita meninggal di atas kesyirikan, menduakan Allah, maka tidak ada harapan masuk ke dalam surga. Tidak ada harapan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang melakukan kesyirikan, maka diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lihat bahaya dari kesyirikan. Kalau kita lakukan kesyirikan, ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lakukan kesyirikan, apakah berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, memberikan sesajian, pengagungan di tempat-tempat keramat, ya, maka seluruh ibadah kita sia-sia. Seluruh ibadah kita sia-sia bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Salat tak terhapus, haji, umrah, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dikali nol, hangus gara-gara kita melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, kalau kamu melakukan kesyirikan maka seluruh amalanmu terhapus. Ini nabi yang paling hebat, paling kuat ibadahnya. Tapi andai kata saja mereka melakukan kesyirikan, seluruh amalannya terhapus. Apalagi kita. Maka
pesan kami di tempat ini. Iya, dan siapapun yang mendengarkan di mana saja berada, jauhi segala bentuk kesyirikan, karena ini akan merusak tauhid, menghancurkan tauhid dan menghancurkan seluruh amalan kita. Amalan kita sia-sia, dan ini dosa tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Tempat kembalinya neraka dan dia kekal di dalamnya. Tidak ada jalan masuk ke dalam surga kalau dia meninggal di atas kesyirikan, syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kedatangan kami di tempat ini bermanfaat, dan semoga ilmu ini bisa dipegang erat-erat bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kesulitan yang menghimpit kita, musibah yang menimpa kita, penyakit yang menggerogoti kita. Jangan sekali-kali memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memberikan ibadah kepada selain Allah. Biar sandukun mengatakan, oh ini gara-gara kamu ditegur oleh nenek moyangmu, kasih kiri sana ayam putih, ya ini gara-gara kamu ditegur oleh saudara kembarmu, kembar buaya, kembar cumi-cumi, kembar apakah, ya kasih sesajian di situ. Jangan kita katakan lebih baik saya meninggal tapi di atas tauhid dibanding saya hidup namun menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pegang ini baik-baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum kepada al-ustaz kita, guru kita yang baru saja memberikan hadiah terbaik yang saya bilang tadi dibanding hadiah-hadiah. Betul atau tidak yang saya bilang tadi? Betul. Ulangi, betul atau tidak yang saya bilang? Nah, jadi mengerti kita hadiah yang terbaiknya, dan kita tahu tadi apa bagaimana caranya melakukan ibadah kepada Allah dan bagaimana caranya menjauhi kesyirikan. Ada bocok-bocok, ada boy-boy apa tadi itu? Kalau ada yang mengerti, ada yang bawa kepala sapi ke laut, ke sungai, ke kuburan, kemana, tidak boleh semua dilakukan itu. Yang bilang tadi Ustadz. Nah, sekarang mau makan lagi bagi-bagi hadiah Bapak Ibu. Tapi yang kutanyakan apa yang bilang tadi Ustadz, makanya saya mencatat ke saya, karena ini pulang ke rumah aku baca-baca lagi. Oh, tadi Nabi bilang Ustadz itu la ilaha illallah, berarti tidak boleh beribadah selain kepada Allah. Berarti kalau misalnya saya pergi bawa sesajen ke pohon besar itu sana karena selalu sakit-sakit aku, tidak boleh ini toh, karena sudah ditahu nih, jadi tidak boleh mungkin lagi begitu. Oh mau kak buang telur ke situ di Pantai Manakarra, tidak boleh, minta Nabi bilang Ustadz tidak boleh begitu. Mengerti mak kita? Nah, tidak semua ilmu ini bisa kita dapatkan. Alhamdulillah datang di pasar hari ini dapat maki hadiah yang paling besar. Sekarang hadiah kecil lagi saya mau bagikan ke ini. Saya sebut sekarang hadiah kecil ini karena sudah maki dapat tadi hadiah yang paling besar. Oke, yang pertanyaan pertama, biar saya bertanya, Ustadz langsung yang bertanya. Oke, silakan. Pertanyaan saya, apa itu pangisengan kami namporea? Ya, siapa angkat tangan yang mau menjawab? Apakah ilmu yang terhebat? Ada yang mau jawab Ustaz? Maju kita. Silakan pasornya. Nama dan asalnya dari mana? Apakah ilmu yang terhebat? Sudah dijelaskan tadi. Silakan Bu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan dari Puncak. Iya. Asal dari Mateng. Iya. Apakah ilmu yang terhebat? Ilmu yang terhebat itu mempercayai Allah. Percaya Allah. Iya. Percaya saja. Ada tadi yang lebih sempurna lagi jawabannya. Kata la ilaha illallah. Iya. Jadi ilmu yang terhebat adalah kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak selain Allah. Iya, disembah kecuali Allah. Ya. Kalaupun ada yang disembah selain Allah itu semua batil. Musyrik. Iya. Kasih hadiah, masya Allah. Kipas. Panitia. Iya. Kasih panitia, masya Allah. Iya. Selalu diingat itu tadi, ya jawabannya. Ilmunya selalu diingat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Ya. Kita lanjut lagi, Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya. Jadi itu tadi Ibu sudah dapat hadiah. Dia hanya karena ditanya apa ilmu yang paling hebat itu. Dia jawab dengan baik, alhamdulillah dapat hadiah. Karena
memperhatikan tadi materinya Ustadz. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang kedua, langsung juga ditanyakan oleh Ustadz. Tapi sebelumnya saya sampaikan Ki, nanti juga pasti ada yang penasaran. Siapa tahu ada yang di rumahnya, kalau saya itu masih Kak begini Kak di rumah, apakah itu termasuk kesyirikan atau tidak? Bisa juga ditanyakan. Dan kalau yang bertanya pun dapat hadiah. Masya Allah, yang bertanya juga dapat hadiah. Bayangkan, Masya Allah. bukan cuma menjawab pertanyaan, yang bertanya juga itu tadi yang ku bilang, kalau misalnya masih ada kegiatan-kegiatan yang ragu ya apakah ini syirik atau tidak, tanya makin nanti Ustadz jawab Ki, dapat Ki hadiah. Yang mau curhat juga dapat hadiah. Ya, siap. Tafadhal Ustadz, dilanjut pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Apa bahaya dari dosa kesyirikan? Tadi saya sudah sebutkan bahayanya. Kalau kita melakukan kesyirikan, apa bahayanya? Ya. Siapa yang mau Ya, jawab? yang belum. Yang belum. Itu yang anak kecil. Ya, biar Mi. Kasih yang anak kecil. Yang ke tangan. Maju. Tidak ada masalah. Kasih hadiah, kasih mic. Siapa nama tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara memberi salam sepertinya nanti dia bisa dakwah di pasar ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Afan Dari Mamuju. dari Mamuju. Ya. Apa bahaya kesyirikan nak? Bisa menyebabkan kita masuk ke neraka. Masya Allah. Kekal atau tidak? Kekal. Kekal. Wah, luar biasa. Berarti dia menyimak dengan baik. Kasih hadiah. Kipas angin. Sesuai dengan warna bajunya. Alhamdulillah dapat hadiah. Itu lihat, anak kecil pun tahu bahwa kesyirikan itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi jangan kita. Masya Allah. Kasih dengan dosnya bisa namanya ini. Iya. Masih banyak hadiahnya Ustaz. Masih bisa dilanjut pertanyaannya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apalagi bahaya dari dosa kesyirikan selain dari yang disebutkan tadi? Kalau kita simak baik-baik tadi, ketika penyampaian materi, insya Allah kita tahu bahaya dari kesyirikan. Ya, angkat tangan yang mau dapat hadiah. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Dapat hadiah juga insya Allah yang bertanya. Ada juga yang mau curhat-curhat, misalnya di tradisi keluarganya sudah disampaikan bagaimana caranya menyampaikan dengan baik supaya itu keluarga menghindari semua tadi kesyirikan-kesyirikan yang disampaikan sama Ustaz. Bisa tanya metodenya ke Ustaz. Mau Ki bertanya ya? Tabe. Di sini Ki Bu, supaya lihat Ki juga orang bilang alhamdulillah ini Ibu dia bertanya. Orang juga bisa, siapa tahu itu pertanyaan Ibu, penonton mau juga tanyakan, tapi karena ada maki tanyai ya enggak perlu bertanya mereka. Tabe Budi sebutkan nama tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma dari CC Kelurahan Rangas. Masya Allah. Iya Bu. Iya. Pertanyaan saya, ada tetangga saya sakit anaknya, dia mau pergi di dukun untuk lihat dia ini apa. Oh iya. Apakah apa penyakitnya? Iya. Nanti penyakitnya? dukun kalau sakit ke dokter. Ya, di dukun dia. Oh iya. Ya. Jadi kalau orang pergi ke dukun, Ya. kalau sakit, Ya. kalau dukunnya sakit pergi ke dokter. Saya larang bahwa itu sebenarnya enggak Kesyirikan. bagus, tapi enggak percaya. Ya. Iya. Itulah. Pertanyaannya apa Bu? Itulah saya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Oh ya, Masya Allah. Iya. Jadi pertanyaan beliau ini bahwa ada orang yang dia kenal. Sebentar hadiahnya sebentar. Iya. Ada katanya sakit anaknya, kemudian pergi ke dukun, dibawa sama orang tuanya ke dukun. Dinasihati oleh ibu ini bahwa jangan ke dukun, tidak boleh itu. Ya, ini adalah dakwah juga. Jadi alhamdulillah Ibu Fatma ya, ini sudah berdakwah mengingatkan kenalannya untuk tidak ke dukun. Ini dakwahnya sudah luar biasa ini. Ya, jangan ke dukun, itu cocok sekali tuh. Kenapa? Karena itu dukun, itu tadi kalau dia sakit apa? Ke dokter. Berarti dia sendiri tidak tahu penyakitnya.
Tidak mungkin dia bisa apa? Tahu penyakitnya orang, apalagi kalau hanya melihat di mangkok yang berisi air. Hanya dilihat di telur. Jadi kalau ada dukun dia bilang saya tahu saya perkara gaib, saya bilang sini Mi, saya kasih ini semua hadiah. Kalau dia tahu jangan yang perkara gaib, yang nampak-nampak saja. Saya mau satu pertanyaan dia jawab. Ya, saya kasih ini semua hadiah. Berapa lembar rambutnya? Berapa lembar rambutnya? Kalau rambutnya saja dia tidak tahu berapa lembar, ya bagaimana mungkin dia tahu perkara gaib yang lainnya? Bahkan sebagian kadang dia bilang begini, kalau ada orang datang ke rumahnya mau diramal, dilihat nasibnya dan seterusnya, dia panggil cucunya, ya, nak carikan dulu kacamataku. Kalau disuruh cari berarti dia tidak tahu perkara gaib. Atau dia bilang, mau kita datang apa ini? Apa masalah tak? Langsung pergi pulang. Kenapa? Ini saja dia tidak tahu saya datang untuk apa. Tidak mungkin dia mau bisa apa? Tahu nasibku apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ya. Jadi jangan Ki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'ala an syai' falam tuqbal salatuhu 40 yawman." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, ya, dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, ini sekedar bertanya Ji, kalau dia percaya ucapannya dukun, kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia telah ingkari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 65 Allah katakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kalau ada yang mengaku mengetahui perkara gaib, itu kerjasama dengan jin. Kalau kebetulan benar, ya, itu pun dustanya 100, yang benarnya 1. Ya, 100 dustanya, yang benarnya 1. Paling juga nah, kalau nak kasih keris dari petir gitu, main-mainan Ji. Ya, kalau ada keris biasa itu pakai listrik gitu, jangan percaya. Kalau dia transfer penyakit ke kelapa, itu kelapa sudah dilobangi, sudah diisi di dalam, jangan percaya. Ya, trik saja itu, permainan. Ya, jadi ini bagus sekali. Ibu ini sudah berdakwah untuk menjelaskan tentang bahaya perdukunan. Kasih beliau kipas angin, kasih blender, kasih sembako. Masya Allah. Lihat Maki, ibu-ibu orang yang bertanya saja. Apalagi ibu-ibu tadi ini cuma melarang tetangganya pergi ke dukun, banyaknya hadiah yang dapat. Ini baru hadiah di dunia. Iya. Belum hadiah di akhirat. Ya, jadi ibu-ibu yang masih jauh sini Maki, merapat, masih banyak hadiahnya Bapak Ibu. Masih banyak hadiah yang mau dibagi-bagi. Ya, saya lagi yang bertanya. Pertanyaannya, siapa yang bisa sebutkan satu praktek kesyirikan yang masih banyak terjadi di masyarakat selain dari perdukunan tadi? Ya lain. Ayo silakan, jangan malu-malu. Ya, di depan sini, Bapak Ibu yang di pinggir jalan. Praktek-praktek kesyirikan yang masih banyak terjadi yang menyekutukan Allah. Hah? Siapa? Jangan double. Yang lain. Biar berbagi-bagi kebahagiaan. Yang lain bisa merasakan. Ya, Bapak Ustaz. Sini Pak. Mari ke sini Pak. Kasih. Tabe ini mic Pak. Iya. Di sini Ki, sebelah sini Ki Bapak. Ya, disebutkan passwordnya Bapak di. Nama tak siapa, asal tak dari mana. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang saya hormati, ini adalah menurut saya adalah hadiah yang bagus. Karena saya tadi pagi-pagi diajak ibu ke pasar, antara ibu emaknya masuk di dalam pasar jadi saya nonton. Nah memang Pak, sedang bukan penjual obat, saya pasti suka nonton, apalagi yang begini, saya suka sekali Pak. Terima kasih atas kedatangannya Pak Ustaz. Mengenai pertanyaan tadi, kalau praktek di masyarakat Pak Yan, selain berdukun Pak Yan, saya lihat biasa di tempat keramat, di tempat-tempat
keramat. Kuburan, bahwa diyakini bahwa ini bisa menghilangkan, meminta sesuatu atau menghilangkan penyakit. Karena sekarang Pak, yang muncul di masyarakat itu yang paling banyak sekali, yang ini penyakit, kan banyak sekali penyakit. Saya tidak tahu kenapa banyak sekarang, tapi menurut saya Pak, itu penyakit biasa Pak, muncul sekarang, biasa susah diobati dengan dokter. Kalau menurut saya, tetap saya ke ke dokter, karena itu menurut saya pengaruh makanan. Jadi biasanya orang yang dilakukan Pak, kalau susah sembuh ke dokter, sampai ke Makassar kemana Pak, itu biasa ke tempat keramat. Ini mungkin Masya Allah. Itu jawab, betul. saya jawaban saya Pak. Iya. Yang kedua Pak, boleh minta izin juga Pak Ustaz, saya bertanya. Silakan. Nah, ini minta izin. Kalau di Kabupaten Mamuju Pak, karena saya di Mamuju Pak, tapi saya kenyang Tapalan, tapi sudah berumah di Mamuju. Biasanya kalau kita beli kendaraan lah, kendaraan mobil, saya juga begitu Pak. Ini terus terang, saya atau motor. Biasa itu kalau motor baru Pak, atau mobil baru, apalagi mobil baru, tidak dikeluarkan kalau tidak di ini. Ente ada baca-baca onde-onde. Jadi ini pertanyaan muncul kemudian, apakah ini termasuk kesyirikan Pak, atau menduakan Allah? Kalau tidak Pak, kita tidak lakukan. Saya lakukan. Jadi ini mohon maaf Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban yang pertama, dari pertanyaan saya tadi, itu sangat-sangat betul, bahwa yang paling marak masih banyak terjadi, bukan cuma di tempat kita, masih banyak di Indonesia. Kalau ada yang sakit, itu larinya bukan ke dokter, tapi dia pergi ke tempat-tempat keramat. Bahkan kadang dia pergi di mana? Di kuburan yang dikeramatkan. Di sana dia minta kesembuhan, dia bernadar, dia menyembelih. Padahal orang yang dikubur di situ juga mati gara-gara sakit. Iya kan? Mati gara-gara sakit. Kok datang ke sana? Iya. Yang menyembuhkan itu Allah. Dokter pun hanya menempuh sebab. Itu boleh. Maka ke dokter boleh. Iya. Silakan ke dokter minum obat. Iya, karena ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau ada gangguan-gangguan jin, diruqyah. Dibacakan ayat-ayat. Insyaallah jinnya itu lari, hilang. Kena sihir, diruqyah. Tapi ke kuburan, minta, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang ada di dalam kuburan. Dia dengar saja tidak, bagaimana mau mengabulkan? Dia dengar saja tidak, bagaimana dia mau mengabulkan permintaan orang hidup? Iya, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian hanya kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi ini ditinggalkan hal-hal yang seperti ini, karena kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah. Iya. Jadi silakan minum obat, ke dokter, ruqyah. Nah, ini ada hubungan sebab akibat, disyariatkan. Iya. Jadi jawabannya benar. Kemudian pertanyaannya, hukum membaca-bacai kendaraan baru. Ya, dibacakan onde-onde, songkolok, tidak boleh dipakai kalau tidak dibaca-bacai. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada kendaraan baru, ada mobil baru yang disyariatkan, itu kita bersyukur. Ya, yakini ini mobil saya dapatkan murni karena rezeki dari Allah, bukan karena kehebatan saya, kekuatan saya, kecerdasan saya. Ini titipan dari Allah. Titipan, akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Jadi kalau ada rezeki begitu, syukur kepada Allah. Mau panggil orang makan-makan boleh, sebagai bentuk kesyukuran. Ya, datang ki makan-makan. Tapi jangan ki bikin ritual-ritual yang dikaitkan dengan agama yang tidak ada dalilnya. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang membuat sebuah amalan dikaitkan dengan agama, ya, dikaitkan dengan agama, padahal tidak ada tuntunan kami di dalamnya, maka dia tertolak. Jadi Rasulullah dulu beli kendaraan baru, beli onta, ya. Para sahabat beli juga kendaraan baru, tapi mereka berdoa kepada Allah agar diberkahi, ya. Berdoa kepada Allah agar diberkahi. Tidak perlu menyiapkan itu tadi. Kalau sekedar dibagi-bagi makanannya boleh, tapi kalau kita bikin ritual seakan-akan ini nanti bahaya,
ya mobilnya bisa celaka kalau tidak dengan ritual ini. Apalagi kalau ada keyakinan ini halusnya onde-onde, halusnya di Songkolo mau dikirim ke leluhur. Iya, nanti na ganggui mobilku ini yang baru. Kalau dia tidak dikirimkan yang halusnya, ini masuk dalam ranah kesyirikan. Iya. Dan harus secara logika saja, kadang nenek kita yang sudah meninggal itu hidupnya saja tidak pernah makan songkolo karena sakit mah. Masa mau dikirimkan halusnya? Iya. Lagian kan kalau orang sudah meninggal itu bukan lagi begitu makanannya. Yang bermanfaat kalau orang sudah meninggal amal solehnya, amal solehnya, atau kita bersedekah atas namanya. Ini disyariatkan. Jadi kalau ada keyakinan seperti tadi itu mengarah kepada kesyirikan. Tapi kalau tidak sampai kepada keyakinan seperti itu, hanya ritual dan dikaitkan dengan agama, maka kata Rasulullah ini tertolak. Yang tuntunannya adalah kita doakan keberkahan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah. Kalau mau bagi-bagi makanan, undang orang makan sebagai bentuk kesyukuran, tidak ada masalah. Iya, sebatas itu. Ya, ini yang saya ketahui. Allahu ta'ala alam bisawab. Kasih beliau hadiah. Kasih ini. Tambah iya, kasih itu. Ini juga. Iya. Tambah lagi gula pasir 1. Biar cepat-cepat habis hadiahnya. Silahkan diambil hadiah tak? Tabe, ya. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa sebutkan contoh kesyirikan yang lain? Jadi tadi sudah saya sebutkan perdukunan. Apa lagi? Minta kesembuhan di tempat keramat. Ya, silakan. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, sini Ki, Bapak. Ada sementara lewat Ustaz di motor, dia dengar. Masya Allah. Pertanyaannya, angkat tangan. Sini, Silakan, Bapak. silakan. Ada juga yang minta double Ustaz. Iya, namanya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Mamuju Tengah. Iya. Kebetulan di Mamuju, pertama kali saya datang di Mamuju. Di sini banyak sekali yang meyakini ada sebuah jembatan yang di gunung. Jembatan di gunung? Iya, jembatan bolong namanya. Jembatan iya. bolong? Iya. Nah, itu banyak sekali. Dulu, enggak tahu kalau sekarang. Dulu banyak orang membuang telur. Iya. Nah, dengan keyakinan, dengan membuang telur kita selamat dari jembatan itu. Tidak diganggu? Iya, supaya tidak diganggu makhluk yang di situ. Iya, iya. Nah, itu kan kesyirikan. Masya Allah, betul. Itu aja, Ustaz. Masya Allah. Jadi saudara Ahmad ini sepertinya orang Jawa ya? Dari logatnya bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Iya. Jadi beliau ini ada fenomena dia lihat di jembatan bolong, kalau orang lewat biasanya buang telur. Untuk siapa? Supaya tidak diganggu oleh penjaganya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini juga fenomena yang harus kita jelaskan bahwa ini adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pengagungan kepada selain Allah. Yang mendatangkan mudarat hanyalah Allah, yang menolak mudarat hanyalah Allah. Ya, ini jin-jin ya yang diyakini sebagai penjaga di situ, bukan dia yang mendatangkan mudarat, bukan dia yang mendatangkan manfaat, bukan dia yang menolak mudarat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya. Itu kalau kita tidak kasih telur, kira-kira nak ganggu Ki? Tidak, tidak mungkin. Iya, tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau bagus tauhid tak. Iya, jin-jin tidak akan bisa mengganggu kita kalau bagus tauhid. Kalau dibuangi telur, kalau dikasih telur, itu secara logika saja berarti apa? Dia lemah. Karena dia butuh bantuan manusia. Ya, dia yang dikasih telur. Seharusnya kalau dibilang hebat, dia yang buang telur dari bawah. Ada orang lewat, nah buang telur dari bawah ke atas. Wah, dikasih telur sama penjaganya. Nah, itu mungkin masih masuk di akal sedikit. Oh, jago ini penjaganya. Kenapa? Karena ada telur, dia buang dari bawah. Ini dia yang dikasih telur. Berarti dia yang butuh kepada kita.
Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, itu jawabannya sudah benar, dikasih hadiah. Itu, masya Allah. Oleh-oleh dibawa ke Mamuju Tengah. Ya mas, masya Allah. Kasih sarung juga mas, kasih mas sarung. Ya, tapi Pak ada tambahan nih, sarung. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana? Masih ada lagi? Kalau tidak ini dibawa ke masjid, karena sebentar masih ada bagi-bagi hadiah. Ya. Oh, ada yang mau bertanya, Ustaz. Ya, beliau tidak butuh hadiah, cuma mau bertanya saja. Kau tidak dapatinmu. Iya, masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini terkait dengan dalam pelaksanaan salat. Iya. Jujur pertanyaan awal saya, itu pada saat kita dalam salat, itu bagaimana cara dengan menyembah Allah? Karena ya kita yakini bahwa Allah itu ada. Betul. Tapi untuk melihat Allah itu tidak bisa dilihat. Betul. Nah, dalam salat kita jangan sampai pada saat kita angkat takbir, Iya. yang lain kita ingat itu yang lain. Betul, Karena betul. kita kan bisa melihat Tuhan. Betul. Jangan sampai yang ada di depan kita itu yang kita sembah. Iya. Makanya pertanyaan saya mohon penjelasan kepada Pak Ustadz. Yang sampai kita punya jidat hitam saja, lutut kita hitam untuk rukuknya, Betul. kita sementara bagaimana menyembah Allah? Kalau Allah kita tidak tahu, Betul. Allah tidak bisa dilihat. Saya kira itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Kita ini sholat, ya. Jangan sampai dalam sholat bukan Allah yang kita sembah. Iya. Jangan sampai kita bilang Allahu Akbar, ternyata yang diingat buah-buahan yang dijual di pasar. Iya. Jadi caranya adalah dengan ma'rifatullah.